Jadi sebenarnya Keraton Kasunanan Surakarta yang sekarang dalam tanda petik saya bilang mangkrak, masyarakat Surakarta yang berbahagia. Sekali lagi saya akan berbicara soal Keraton Kasunanan Surakarta. Sebab saya yakin bahwa keraton itu adalah milik kita. Keraton itu sudah memberikan sesuatu yang sangat banyak kepada kita. Dia meninggalkan banyak kepada kita. Ada tembang, ada tari-tarian, ada nilai-nilai, ada kesusastraan, ada patokan perilaku, ada bagaimana orang membuat jamu, dan semuanya, semua mengandung pelajaran. Sejak dari Geladak sampai ke Gading, itu semua mengandung pelajaran, mengandung value, mengandung nilai-nilai yang bisa kita petik untuk kita jadikan acuan perilaku kita. Jadi sebenarnya Keraton Kasunanan Surakarta yang sekarang dalam tanda petik saya bilang mangkrak, tidak terurus, itu sebenarnya adalah kekayaan kita yang luar biasa. Mengapa kita kurang perhatian terhadap itu? Mengapa? Dan mengapa pula yang empunya keraton, para gusti-gusti, bahkan saya sering mendengar ada perseteruan antara gusti ini dengan gusti ini, antara Sinuwun yang tidak cocok dengan siapa lagi, dan seterusnya. Sehingga tidak ada kesatuan persatuan yang mampu menjadi sesuatu kekuatan untuk membangun keraton kembali. Kalau keraton itu bisa bersatu menjadi satu, semua gusti-gusti menjadi satu, maka saya meyakini betul bahwa Keraton Kasunanan Surakarta itu bisa menjadi besar, bisa menjadi mercusuar bagi Nusantara. Sekaligus bisa menjadi destinasi utama untuk Surakarta, untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia. Dia juga bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kalau itu digarap secara sungguh-sungguh, dengan manajemen yang sungguh-sungguh, dan seterusnya. Saya sering berkata, kita punya panggung Songkobuwono yang sebetulnya sangat sakral. Secara guyon, saya sering berkata kepada teman-teman, sebenarnya panggung Songkobuwono itu kalau bisa kita branding sedemikian rupa, dia lebih besar dari Gua Lordes. Bayangkan, Gua Lordes itu hanya gua yang kecil, lalu di lingkungannya dibangun sedemikian rupa sehingga jutaan orang datang ke sana. Kalau kita bisa membranding, misalnya panggung Songkobuwono kita branding sebagai tempat pertemuan antara Sinuwun dengan Ratu Kidul atau apalah kepercayaan kita bersama, saya meyakini bahwa Keraton Surakarta bisa menjadi super prioritas destinasi wisata Nusantara. Jadi sekali lagi, marilah kita bersama-sama, baik masyarakat Surakarta, baik pemerintah daerah Kota Surakarta, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, bagaimana menengok sebentar kepada apa yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta dan coba selesaikan apa yang belum selesai di situ dan kita bangun. Misalnya sejak dari Geladak kita masuk ke sana dan alun-alunnya gilar-gilar luar biasa, lalu di sana ada pagelaran, naik sedikit ada Siti Hinggil, lalu turun ada Lawang Gapit,
lalu masuk ada Kamandungan, lalu kalau ke sebelah timur lagi ada museum yang lengkap secara luar biasa. Dan kalau kita ke barat ada Sasonomoyo, ada Suryo Mijayan, dan semua bisa dijadikan sebagai tempat-tempat untuk pergumulan eksplorasi kesenian yang ada di situ. Barangkali kalau itu bisa digarap secara sungguh-sungguh, saya meyakini betul bahwa Keraton Kasunanan sungguh-sungguh bisa bermanfaat secara rohani maupun secara jasmani. Bisa membuat kita menjadi orang yang mengutamakan keluhuran, mengutamakan kasih, mengutamakan hati yang suci, mengutamakan katresnan, mengutamakan pengampunan, tapi sekaligus kita bisa, keraton bisa mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa mensejahterakan masyarakat lingkungannya. Itu Keraton Kasunanan Surakarta. Tinggal bagaimana sikap kita bersama, sikap yang empunya Keraton Kasunanan Surakarta. Saya sebagai masyarakat Keraton Surakarta masih punya mimpi semacam itu. Semoga impian saya ini bisa terwujud. Selamat sore, sampai ketemu di episode selanjutnya.